Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 20 ingin membuat video percobaan 4 praktikum dasar teknik tenaga listrik dengan judul percobaan mesin arus searah penguat luar. Di sini perkenalkan, nama saya Amanda Dia Surindia, NIM F1BN024101002. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyuda dengan NIM F1B024100098. Saya Adriana Billah, NIM F1B024101000. Saya Suryadi Pratama, NIM F1B024100096. Perkenalkan, nama saya Ardes Rahmawan dengan NIM F1B024101104. Baik, kali ini kami akan menjelaskan sub 1 percobaan 4 yang berjudul generator DC penguat luar tanpa beban. Baik, kali ini di sini kita akan menjelaskan komponen-komponen yang akan kita gunakan pada sub bab pertama. Di sini ada power supply yang kita gunakan untuk sebagai sumber tegangan. Di sini ada 3 fasa dan 1 fasa. Kemudian di sini ada motor yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi kinetik. Kemudian ada generator yang berfungsi merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Dan ada 2 digital multimeter yang berfungsi untuk mengukur arus dan tegangan. Kemudian ada tachometer yang berfungsi untuk mengukur RPM. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara merangkai pada subbab percobaan ini, yang dimana yang pertama kita merangkai yaitu sumber 3 fasa L1, L2 dan L3 dihubungkan ke motor yaitu W1, W2, U2 dan V2 secara paralel, dan keluaran dari motor yaitu kita jumper pada U1, V1 dan W1, dan akhir dari keluarannya kita hubungkan ke netral pada sumber 3 fasa. Sumber 3 fasa ini kita atur secara konstan yaitu 220 volt. Selanjutnya kita beralih ke generator. Pada generator yang dimana di sini ada 2 terminal, terminal medan dan terminal jangkar. Pada terminal medan, inputan dari terminal medan pada generator masuk ke keluaran dari alat ukur, dan inputan dari alat ukur masuk ke fasa pada power supply yaitu power supply DC. Dan ini alat ukur ini digunakan untuk mengukur arus medan. Dan selanjutnya untuk terminal jangkar pada generator kita rangkai secara paralel pada alat ukur, yang dimana input jangkar pada generator masuk ke input pada alat ukur, dan output jangkar pada generator masuk ke output pada alat ukur. Nah, di sini kita mengukur yaitu tegangan jangkar. Kemudian untuk mengukur RPM atau kecepatan putar pada generator kita menggunakan yaitu alat tachometer, yang dimana cara penggunaannya seperti ini, harus ditekan sebentar. Baik, di sini kita akan menjelaskan sub 1 bagian kedua yaitu generator DC penguat luar berbeban. Jadi di sini kita memiliki beban sebagai parameternya. Nah, di sini beban sebagai parameternya ini dia ini diatur dari 200 sampai 1000 ohm. Ya, kita akan melihat pengaruh dari beban sebagai parameter terhadap tegangan jangkar dan arus medan. Di mana kita memiliki sumber yang pertama ada sumber AC dan DC, di mana sumber AC ini diatur dari 220 dan sumber DC ini di 50 konstan. Dan kita di sini menggunakan tachometer untuk mengukur RPM. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bab 2 bagian pertama, yang dimana motor DC penguat luar tanpa beban. Di sini kita menggunakan sumber tegangan DC dan 4 alat ukur beserta motor DC. Yang pertama di sini sumber dari DC ini masuk ke alat ukur untuk mengukur tegangan jangkar yang diukur secara paralel, yang dimana input dari sumber DC masuk ke input dari alat ukur, sedangkan negatif dari sumber masuk ke negatif ke alat ukur. Kemudian di sini untuk sumber kedua yaitu untuk mengukur tegangan medan. Tegangan medan diukur secara paralel, yang dimana input pada sumber DC masuk ke input alat ukur. Kemudian output dari sumber masuk ke output dari alat ukur. Kemudian selanjutnya di sini untuk mengukur arus jangkar yang diukur secara seri, yang dimana input dari sumber DC masuk ke alat ukur, masuk ke inputan alat ukur untuk mengukur arus jangkar. Kemudian output dari sumber DC ini masuk ke motor di bagian jangkar untuk mengukur arus. Kemudian output dari jangkar ini
masuk ke output alat ukur arus jangkar. Kemudian selanjutnya kita menghitung arus medan, yang dimana sumber DC yang plus ini masuk ke alat ukur yang untuk inputan alat ukur. Kemudian yang minus masuk ke motor di bagian medan. Kemudian untuk output pada medan ini masuk ke alat ukur multimeter. Kemudian di sini kita menggunakan tachometer untuk menghitung RPM dengan cara dicolokkan di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab 2 bagian 2, yaitu motor DC penguat luar dengan torsi beban. Nah, di sini terdapat dua sumber tegangan DC yang dihubungkan ke sanuan, yaitu terminal medan dan terminal jangkar. Keluaran dari sanuan ini akan dihubungkan kepada kontrol unit. Nah, kontrol unit ini berfungsi untuk mengatur torsi beban. Nah, kontrol unit juga dihubungkan kepada tacho. Nah, fungsi tacho ini yaitu mengukur kecepatan. Nah, di sini juga terdapat 4 alat ukur, yaitu yang pertama yang untuk mengukur arus jangkar, yang kedua tegangan jangkar, yang ketiga arus medan, dan yang keempat tegangan medan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Elektro Victory!